ini ada faktor pertama, hanya satu operator, tidak ada operator lain. Maka kecenderungan dia untuk memonopoli ini semua ada. Ini itu yang kemudian menyebabkan dia, ya saya bisa pakai bahasa dalam tanda petik, suka-suka dia untuk menentukan harga. Nah, katakanlah kupang ND tadi saya sebut 1,3 atau 1,4 juta. Itu memang di dalam taraf batas atas memang tertulisnya begitu. Nah, kalau dia ambil yang tinggi semacam begitu, itu masyarakat calon penumpang tidak punya pilihan. Nah, tetapi kalau ada beberapa operator masuk, katakanlah ada 2 saja yang masuk, itu pasti dia turun. Nah, pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang bersama Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ishak Nuka. Untuk hari ini kami ingin mengetahui sedikit informasi terkait dengan jalur perhubungan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu terkait dengan perhubungan udara, yaitu penerbangan. Seperti diketahui, di beberapa bandara mengalami masalah biaya, yang mana masyarakat juga mengeluh terkait dengan tingginya biaya untuk membeli tiket pesawat dari salah satu tujuan ke tempat lain, contohnya dari ND ke Kupang maupun sebaliknya. Mungkin pada kesempatan ini Bapak Kadis bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Baik, terima kasih sudah hadir di Dinas Perhubungan. Memang kita di NTT ini kita sadari kita wilayah kepulauan. Ya. Dari 22 kabupaten kota ini kan sebagian besar wilayah kita itu ada di pulau-pulau, di Flores, di Sumba, kemudian di Saburai Jua, Rotendao, Alor, Lembata, dan Solor Adonara. Ya, saya sebut paling tidak pulau-pulau ini tentunya timur ya, karena ini kita bicara di Kota Kupang. Saya sebut pulau-pulau ini karena inilah pulau-pulau yang berpenghuni, ya, termasuk di Palue, ya, Pemana dan lain-lain di Sika. Ini pulau-pulau yang berpenghuni, yang mana untuk ke sana mencapai tempat-tempat ini hanya bisa dilalui dengan transportasi udara maupun laut. Ya sebetulnya termasuk darat ya. Bisa digunakan, yaitu melalui penyeberangan. Kita naik mobil atau trek, yang memang yang terjadi selama ini adalah menggunakan trek untuk mengangkut logistik, menggunakan transportasi darat, menyeberang dengan kapal feri, kemudian melanjutkan juga di kapal darat. Jadi darat, laut, udara itu memang seluruhnya memang dimanfaatkan di wilayah kepulauan seperti NTT. Nah, terkait sarana angkutan, dalam hal ini kita bicara soal kalau di laut kapal, baik kapal penumpang maupun kapal feri ataupun kapal-kapal perintis. Ya, jika kita bandingkan dengan angkutan udara, itu bedanya itu ada pada biaya tiket. Nah, selama ini kan memang dikeluhkan oleh masyarakat bahwa tiket pesawat itu biayanya sangat mahal jika mereka perbandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ya, periode katakanlah 10 tahun yang lalu. Itu tiket pesawat itu masih terjangkau. Tetapi sebetulnya saya mau mengatakan pada saat itu sebetulnya biaya angkutan di laut juga sebetulnya juga lebih murah. Contoh misalnya dulu kita bisa ke ND, Kupang ND itu masih dapat dengan tiket harga
katakanlah 600 sampai dengan 700. Nah, kalau kita banding dengan tiket ferry waktu itu, sebenarnya tiket ferry-nya itu hanya berkisar sampai dengan 60-an ribu. Nah, jadi orang perbandingan kan 10 kali, jadi orang anggap 600 ribu tuh sampai 700 ribu masih terjangkau. Sekarang harga tiketnya sudah menjadi 1,3 sampai 1,4 Kupang Ende. Nah, kalau dia perbandingkan dengan kapal feri, misalnya kapal feri Sirun, itu kan cuma 100 lebih. Nah, itu kan jauh sekali. Jadi dia sebetulnya kalau dia naik kapal feri, dia masih bisa saving katakanlah 1 juta. Ya potong misalnya makan dan ya. Jadi 1 juta itu sesuatu yang masih besar. Karena itu memang semua kita merasakan tiket pesawat akhir-akhir ini mahal. Pertanyaannya sekarang, kenapa mahal? Nah, mungkin disinilah kesempatan ini saya bisa memberikan sedikit penjelasan sesuai yang saya tahu dan saya pahami. Memang kenapa biaya tiket itu mahal? Karena memang 30% dari biaya tiket itu 30 bahkan sampai sekarang bisa sampai dengan 50% itu seluruhnya untuk biaya operasional operasional pesawat itu sendiri ya, mulai dari tentu pertama bahan bakarnya, aftur kita tahu sekarang itu menjadi mahal. Ini kan ada banyak faktor penyebab. Salah satu dikatakan akibat dari berlarut-larutnya perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Ini mempengaruhi, ini pengaruh global sebetulnya. Jadi tentu ini butuh kajian, butuh data yang benar. Tapi memang itu salah satu yang disebutkan di sana seperti itu. Nah, lalu faktor maskapai. Nah, kita di sini di NTT kan kita ketahui benar-benar hanya dikuasai oleh satu jenis maskapai tertentu. Saya tidak ingin menyebutkan nama ya, tapi masyarakat tahu. Nah, lalu pertanyaannya, apa tugas atau peran Dinas Perhubungan terkait ini? Apa tidak bisa mengajak maskapai lain, operator lain untuk masuk? Sudah. Sebetulnya pada saat kita melihat, kita mengetahui bahwa dengan adanya hanya satu maskapai tertentu, tentu dia akan dengan ya dalam tanda petik memainkan harga sesuka dia. Ya, ini bahasa dalam tanda petik. Ya, tapi boleh jadi dia juga punya hitungan-hitungan bisnis tertentu. Tetapi secara hukum dagangnya kan begitu. Kalau permintaannya makin banyak, lalu barang itu sedikit, ya tentu cenderung naik ya, menjadi mahal. Tapi kalau permintaannya banyak lalu barangnya juga banyak, maka harga bisa ditekan. Saya sebutnya hukumnya itu. Atas dasar hukum dagang semacam begitu, kita mengajak operator lain untuk mari masuk dan coba bergabung di sini. Tapi memang saya kasih contoh, saya pernah bertemu dengan pihak Transnusa di Jakarta, kemudian AirAsia di Jakarta, yang saya tahu mereka juga punya jenis pesawat ATR. Ya. Jadi kita di NTT ini untuk supaya bisa diketahui, kita memang punya 15 terminal bandara. Kita punya 15 bandara. Hampir semua wilayah kepulauan yang saya sebutkan itu di ibu kota kabupatennya itu punya bandara. Ya. Tetapi dari 15 bandara ini yang kita punya, tidak semua itu bisa didarati oleh jenis pesawat yang katakanlah lebih besar, yang bisa memuat penumpang lebih dari 100. Nah, yang mampu itu kan hanya yang bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar dengan seat di atas 100 itu kan hanya
Bandara El Tari, Bandara Franseda di Maumere, Bandara Komodo di Labuan Bajo, dan bandara di Sumba, baik Tambolaka maupun Umbu Mehangkunda di Waingapu. Jadi paling tidak hanya ada 5 bandara dari 15. Nah, 10 lainnya itu ada 2 yang tidak bisa didarati oleh pesawat ATR, yaitu di Sabu dan di Pantar. Itu hanya bisa dengan jenis pesawat seperti yang kita kenal Susi Air. Nah, ATR itu maksimal dia seatnya itu 72, itu maksimal. Nah, dengan 72 ini yang punya jenis pesawat ATR ini kita bisa sebut. Nah, di NTT ini kan kita tahu ada Wings, ya. Kemudian ada Citylink. Nah, Citylink cuma 1 pesawat dia. Nah, kemudian Wings mungkin ada 5. Nah, yang saya tahu ada operator di luar sana yang lain yang juga punya jenis pesawat ATR, itu kita ajak, ayo masuk ke NTT, membantu di NTT. Jadi kita selalu minta itu untuk membantu. Nah, mereka menyatakan minat, tapi sampai dengan saat ini belum ada. Contoh AirAsia 4 tahun yang lalu kita datang bertemu. Kemarin dia janjikan bahwa di tanggal 2 September dia akan masuk. Ini sudah tanggal 5 September, belum. Ya, ini anggap saja baru lewat 3 hari. Kita akan komunikasi kembali. Bagaimana komitmenmu? Nah, kalau yang lain Transnusa itu ternyata dia sudah tidak punya ATR lagi. Ya, ternyata seluruh ATR pesawat jenis ATR-nya dia itu sudah diganti dengan jenis pesawat Airbus, dan itu dia hanya melayani rute Jakarta ke kota-kota besar lain. Nah, ke Kupang belum. Nah, kita juga berharap Transnusa bisa juga masuk ke sini. AirAsia juga bisa masuk ke Kupang, tidak saja hanya ke Labuan Bajo, seperti itu. Jadi kita lihat ini ada faktor pertama, hanya 1 operator, tidak ada operator lain, maka kecenderungan dia untuk memonopoli ini semua ada. Ini ya ada. Kedua, memang karena mengapa mahal, karena komponen-komponen, terutama komponen-komponen yang berkaitan dengan operasional suatu pesawat itu, bahan bakar, kemudian sewa-sewa macam-macamnya itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan dia, ya saya bisa pakai bahasa dalam tanda petik, suka-suka dia untuk menentukan harga. Walaupun secara regulasi itu diatur tarif batas atas dan tarif batas bawah. Dia memang tidak melanggar. Dia tidak melanggar itu tarif batas atas itu, dia tidak melanggarnya. Ya. Tetapi dia ambil yang paling maksimal. Nah, katakanlah Kupang ND tadi saya sebut 1,3 atau 1,4 juta. Itu memang di dalam tarif batas atas memang tertulisnya begitu. Nah, kalau dia ambil yang tinggi semacam begitu, itu masyarakat calon penumpang tidak punya pilihan. Nah, tetapi kalau ada beberapa operator masuk, katakanlah ada 2 saja yang masuk, itu pasti dia turun. Nah, kita lihat ada Citylink. Nah, tapi Citylink dengan 1 pesawat dia juga tidak mampu. Nah, paling tidak dia juga harus ada armada lain. Nah, itu baru menurut saya bisa. Nah, belum lagi ini ada, ya dalam pandangan saya ini ada permainan. Ya. Soal jam penerbangan. Nah, rata-rata kita calon penumpang kita
itu kan memilih jam yang awal. Jadi ada jam awal. Nah, Bapak bayangkan, misalnya ke ND, kalau satu maskapai dia sudah mengambil jam yang pagi, kemudian ada maskapai lain lagi yang juga mau mengambil di rute yang sama, kalau dikasih juga jam yang sama pagi, maka sebetulnya di situ sudah bisa ada penguraian biaya, ya kan? Karena misalnya kita sebut saja langsung ya, maskapai A tujuan Kupang ND jam 7 pagi misalnya, kemudian ada maskapai B juga jam 7 pagi tujuan ND. Enak sudah itu menurut saya, pasti harganya terurai. Tapi apa yang terjadi? Belum tentu maskapai B itu dikasih izin jam 7. Dia mungkin dikasih izin boleh, tapi Anda misalnya di jam 11, ya jelas di jam 7 seluruhnya sudah di kop oleh maskapai A. Maka pada saat dia terbang jam 11, sebetulnya dia tidak dapat apa-apa lagi. Nah, itulah yang membuat para operator maskapai ini berhitung beberapa kali untuk masuk ke NTT. Itu sebetulnya yang saya ya juga coba untuk menganalisis, melihat kenapa seperti ini, kok sudah diajak-ajak sekian tidak mau masuk. Ini juga berpengaruh, walaupun ini bukan satu-satunya alasan, tapi ada pengaruhnya. Jadi memang bisnis penerbangan ini kan berbeda dengan sebetulnya termasuk di laut pun sama, bahkan di darat pun sama. Ya, kalau makin banyak lalu peminatnya juga sedikit, seperti ini juga banyak. Jadi ada banyak faktor sebenarnya Pak Jack di sini yang saya melihat. Nah, sehingga memang kira-kira apa solusinya? Ya. Sebenarnya solusinya menurut saya yang tadi saya bilang. Jadi tidak apa-apa, dikasih saja bersaingnya itu bersaing bebas. Jangan jadi kalau satu minta jam 7 ya juga. Nah, lalu ditanya siapa yang punya izin? Yang punya izin slot ini bukan di Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau izin itu ada di saya kasih, buka semua. Seperti di terminal bis, izin yang kita berikan itu kan kita tidak atur bis ini jam gini bisa. Semua keluar Kupang Keva, ya Kupang Keva keluar rame-rame di situ. Semua datang di terminal. Jadi sama-sama untung, sama-sama merasakan kerugian. Kalau ini tidak. Jadi kalau di darat kita bisa mengatur bahwa tiket Kupang Keva flat seperti ini sudah ditetapkan dan SK Gubernur. Kalau di udara tidak. Di udara itu dia pakai batas atas, batas bawah. Itu memang pakai SK Menteri Perhubungan. Nah, disitulah terjadi dalam tanda petik permainan itu, sehingga inilah menurut saya yang menyebabkan kenapa harga tiket menjadi mahal. Bersyukur di laut ini karena yang dipakai adalah harga flat. Padahal kalau dibilang biaya operasional sama juga karena dia solar juga, baru solarnya industri. Contoh ferry, kapal ferry itu biayanya sudah flat karena dikeluarkan dengan SK Gubernur. Jadi untuk misalnya Kupang Rote sekian, Kupang Emere sekian. Jadi berdasarkan jarak mil lautnya itu ada rumusnya, ada hitungannya. Nah, kapal cepat itu tarif biayanya juga bukan suka-suka dia. Jadi misalnya sekarang sudah ada kapal cepat Kupang ini, kita bersyukur karena itu juga bagian dari perjuangan kami. Ya, kita melihat bahwa kapal cepat ini kok kenapa hanya mau masuk Kupang Rote, Kupang Alor. Ya, jadi kita dorong teman-teman operator kita, ayo masuk ke Leoleba, ayo masuk ke Larantuka, masuk ke Waingapu, ke Ende. Nah, syukurlah ada operator yang saat ini dia mau masuk ke Ende, sehingga paling tidak dengan biaya 350 itu sudah bisa menolong masyarakat kita, memberi
pilihan lain masyarakat kita untuk menggunakan udara atau laut. Ya, bagi yang memang kebutuhannya memang sangat mendesak, ya sudah, dia tidak ada punya pilihan, dia menggunakan angkutan udara. Tapi kalau memang dia masih memungkinkan, kenapa tidak gunakan? Toh juga perjalanannya 10 jam ya, saya kira Kupang Ende 10 jam cukuplah, kita bisa istirahat. Kan berangkatnya malam, tiba pagi. Saya kira begitu Pak Jaga. Terima kasih, masih dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut, darat maupun udara. Terima kasih Bapak Kadis. Sama-sama.